Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Konstitusi ya. Pada pertemuan kemarin, pada video pertama kemarin kita membahas soal prosedur dan mekanisme perubahan konstitusi, perubahan undang-undang dasar. Kali ini kita membahas soal macam-macam ya cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau macam-macam cara perubahan konstitusi ya. Eh, kita pertama ada pendapat yang disampaikan oleh K.F. Strong ya. K.F. Strong mengatakan bahwa cara perubahan konstitusi itu paling tidak ada 4 ya. Yang pertama, perubahan konstitusi itu dilakukan oleh lembaga legislatif ya dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Lembaga legislatif kalau dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah DPR ya. DPR itu lembaga legislatif ya. Kewenangan DPR dalam Undang-Undang Dasar disebutkan adalah mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang ya. Terus kemudian yang kedua, cara perubahan konstitusi yang kedua adalah menurut K.F. Strong dilakukan oleh rakyat melalui referendum ya. Konstitusi itu tidak diubah melalui lembaga formil ketatanegaraan, tetapi diubah oleh rakyat melalui proses referendum gitu ya. Artinya kalau misalnya ada gagasan untuk mengubah konstitusi, maka diminta pendapat rakyat ya. Apakah rakyat setuju atau tidak gitu. Kalau setuju, maka dilakukan perubahan. Kalau tidak setuju, tidak dilakukan perubahan gitu. Itu tergantung kepada rakyat sesungguhnya. Kalau mekanisme yang kedua ini, Indonesia sesungguhnya pernah menerapkan perubahan yang seperti ini ya. Ketika rezim Orde Baru malahan itu dibentuk atau dibungkus dengan undang-undang ya. Jadi Orde Baru dengan sengaja mempersulit perubahan, tidak saja dikungkung oleh mekanisme pasal 37 ya, tapi di luar itu ada lagi mekanisme lain, yaitu mekanisme referendum ya. Itu mekanisme itu pada waktu rezim Orde Baru memang tidak pernah dilaksanakan ya oleh rezim Orde Baru pada saat itu. Praktis memang 32 tahun Orde Baru berkuasa tidak pernah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Jangankan untuk mengubah Undang-Undang Dasar ketika itu, untuk mendiskusikan saja nggak bisa gitu. Pada saat itu pemerintah menggunakan dalil ya, sebuah pasal yang sangat kejam sekali. Kalau ada misalnya kehendak untuk menginisiasi perubahan Undang-Undang Dasar, maka dikenakan tindakan subversif pada saat itu. Sehingga memang zaman Orde Baru tidak ada terbetik sedikit pun rencana untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Karena waktu itu memang rezim memang sangat otoritarian ya. Kebebasan menyampaikan pendapat tidak berkembang gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, cara perubahan Undang-Undang Dasar itu atau konstitusi ya, itu juga dilakukan oleh negara-negara serikat ya. Negara-negara serikat itu misalnya Amerika ya, kalau konstitusi Amerika itu ingin diubah, maka harus ada kesepakatan antara negara federal dengan negara serikat ya.
Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dilakukan dalam suatu konvensi ya, atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan ya. Indonesia sungguhnya saya berpandangan bahwa Indonesia berada pada yang keempat ini ya. Memang dalam sistem ketatanegaraan kita salah satu tugas yang diberikan kepada MPR itu adalah untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ya. Nah, ini di samping misalnya melantik presiden dan wakil presiden gitu, memerhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Tapi kita melihat bahwa tidak ada lagi lembaga negara lain ya, selain dari MPR yang punya kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Saudara-saudara yang saya hormati, bahwa MPR itu terdiri dari dua lembaga ya. Yang pertama DPR dengan DPD. MPR itu sesungguhnya adalah sidang gabungan gitu. Sidang gabungan berkumpulnya anggota dua lembaga negara, yaitu DPR dengan DPD. Kalau misalnya dua anggota lembaga negara ini berkumpul, maka itulah yang disebut dengan joint session ya, atau sidang gabungan. Karena tugas MPR ini itu hanya itu, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kemudian melantik presiden dan wakil presiden gitu. Dua tugas itu kan tidak rutin dilakukan. Misalnya mengubah undang-undang dasar itu kan nggak tiap hari kan, nggak tiap minggu. Melantik presiden hanya satu kali dalam 5 tahun ya kan. Ini memang cocok Indonesia sungguhnya memakai suatu lembaga ya, lembaga negara yang khusus untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ini. Lembaga itu berada di MPR sendiri. Itu yang pertama. Terus itu menurut C.F. Strong ya. Terus yang kedua, bagaimana pula menurut Gimli Asidiki ya. Gimli Asidiki dia mempunyai pandangan bahwa ini terkait dengan tadi bagaimana macam-macam cara perubahan ya. Terus yang sekarang adalah menurut Gimli bagaimana cara merubah materi muatan ya. Bagaimanapun undang-undang dasar itu kan hari ini ada strukturnya hari ini ya. Ada pembukaan, ada pasal-pasal gitu kan. Kalau sebelum perubahan sistematika undang-undang dasar itu ada pembukaan, ada batang tumbuh, ada penjelasan. Sekarang penjelasan nggak ada lagi. Sekarang ini adalah pembukaan dan pasal-pasal saja. Jadi pasal-pasal itu yang disebut dengan materi muatan ya, materi muatan dari undang-undang dasar. Gimli mengatakan bahwa materi muatan, cara merubah materi muatan itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu ada negara-negara yang mempunyai kebiasaan mengubah undang-undang dasar dengan langsung memasukkan materi perubahan itu ke dalam naskah undang-undang dasar. Jadi ketika diubah undang-undang dasar itu, poin-poin yang akan diubah itu langsung aja dimasukkan ke dalam perubahan undang-undang dasar itu. Bahasa kitanya disisip ya, disisip barangkali. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada kelompok negara yang mempunyai kebiasaan untuk mengadakan penggantian naskah undang-undang dasar. Jadi penggantian naskah itu maksudnya naskah undang-undang dasar yang lama diganti dengan naskah undang-undang dasar yang baru.
naskah Undang-Undang Dasar yang lama nggak dipakai lagi, yang dipakai adalah naskah Undang-Undang Dasar yang baru gitu. Indonesia sungguhnya pernah menerapkan mekanisme ini ya, cara ini. Ketika misalnya Undang-Undang Dasar 1945 berganti kepada konstitusi RIS ya. Undang-Undang Dasar 45 yang dideklarasikan tanggal 18 Agustus nggak berubah ya kan. Langsung aja kita menggantinya kepada konstitusi RIS 1949. Begitu juga dari konstitusi RIS ke UUD 50 gitu. Konstitusi RIS nggak berubah. Kemudian kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 melalui Dekret Presiden 5 Juli 59 ya. Salah satu isinya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang ketiga adalah perubahan konstitusi itu melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya. Jadi kalau Indonesia masuk ke sini ya, Undang-Undang Dasar yang diubah pada tahun 99 sampai tahun 2002 itu menganut cara seperti ini ya. Jadi artinya Undang-Undang Dasar yang lama itu ditaruh di sebelah kiri naskah perubahan ya. Jadi artinya Undang-Undang Dasar yang lama nggak dibuang begitu saja ya. Tapi naskah aslinya di sebelah kiri, kemudian naskah perubahannya di sebelah kanan gitu. Indonesia termasuk ke negara yang menggunakan cara seperti ini. Jadi paling tidak ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kekurangan pada penyampaian ini. Banyak maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.